sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam majelis kajian kitab Athaful Alim wal Muta'alim secara online melalui Google Meet dan Slack yang insyaallah bertempatan di kantor sekretariat NU depan Masjid Raya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kalinya salat serta Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya selaku mewakili moderator yang mana moderatornya pada pagi hari tidak bergabung dan bisa bergabung karena ada engkol. Langsung saya membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua dari kitab Athaful Alim wal Muta'alim. Yang ketiga sesi tanya jawab yang mana nanti akan dibagi dua sesi. Sesi pertama di kesempatan satu orang untuk bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, dan yang kedua sesi tanya jawab yang kedua yaitu tanya jawab seputaran fikih. Langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Langsung menuju yang kedua yaitu pembacaan surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian kitab Adzabul Alim wal Muta'alim yang ditulis atau disusun oleh Fadil Syekh Haji Hashim Asy'ari, dan insyaallah pada pagi hari ini akan dikaji oleh sahabat kita, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rangga Satria. Dengan tobat kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seperti biasa sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian kepada musannifu hadal kitab, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian kepada kita semua, semoga dapat diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu hingga akhir hayat, dan diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses belajar dan mengajar. Syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala wa an Sufyana bin Uyainah. Oh sudah ya? Sudah ya. Oh hadis banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hubaib ibn Syahid. Ini Hubaib bin Ustadz bisa di-share yang kemarin Ustadz apa? Yang PDF-nya itu. Gelar beliau ini Asyahid. Kok Hubaib ibnu Syahid gitu loh. Wa an Hubaib Asyahid qala libnihi ishabil fuqahaa wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Hubaib ini merupakan sahabat termasuk jajaran sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bergelar Asyahid. Beliau meninggal di mengajarkan tentang Islam. Ada beberapa rombongan, salah satu diantaranya yaitu sahabat Hubaib. Kemudian tertangkap pasukan pemanah kafir Quraisy. 6 sahabat lainnya, 7 sahabat lainnya itu dibunuh seketika ketika ketahuan, ketika dikepung. Kemudian dijadikan budak. Seperti disalib, digantung di kayu gitu ya. Tetapi beliau belum meninggal pada saat itu. Lantas didatangi oleh salah satu pemimpin kafir Quraisy pada saat itu. Beliau dibisikkan di telinganya, "Ya Hubaib, seandainya engkau kugantikan dengan nabimu, yaitu Nabi Muhammad yang kami siksa, engkau masih bisa sembuh. Luka ini belum parah. Maukah engkau menukarkan nabimu dengan diri?" Saat itu, "Demi Allah, aku tidak rela nabiku terkena sedikit, langsung dibabat habis dan beliau syahid di tiang." Ada sekelompok burung pemakan bangkai yang terbang di atas sahabat Hubaib, menanti rombongan sepi. Niatnya burung itu akan memakan jasad sahabat Hubaib, tetapi Allah berkehendak lain, disingkirkan burung itu sehingga burung-burung pemakan bangkai itu tidak jadi memakan jasad sahabat Hubaib, karena Allah tidak rela sahabat Nabi dimakan oleh burung pemakan bangkai. Oleh karena itu beliau bergelar Asyahid. Sahabat Hubaib ini pernah berkata kepada anaknya, kepada putranya, apa kata beliau? Ishabil fuqahaa, ishab al fuqahaa. Wahai anakku, bertemanlah engkau dengan para ahli fikih. Fuqaha itu ahli fikih. Wa ta'allam minhum adabahum,
akhlakul karimah mereka. Bagaimana adab mereka? Bagaimana tingkah laku mereka? Mereka fuqaha maksudnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsir minal hadis. Maka sesungguhnya hal yang seperti itu, maksudnya berteman dengan fuqaha dan mempelajari adab etika akhlakul karimah mereka, itu lebih aku senangi daripada engkau banyak hafalan hadis tetapi engkau tidak memiliki adab dan etika. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ruwaim radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada putranya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu ini seperti garam dan jadikanlah adab etikamu ini seperti tepung. Maksudnya, karakter daripada garam adalah memiliki rasa yang sangat tajam jika dimakan langsung. Akan tetapi jika garam ini dicampur dengan makanan seperti sup, soto, dan lain sebagainya, maka akan menjadi pelengkap yang sangat bagus untuk kelengkapan rasa. Dicampur sop maka akan jadi enak. Dicampur soto jadi enak. Sotonya, sopnya, semua jadi sempurna. Itu karena garam. Tetapi jika garam ini kita makan langsung 1 sendok, apa rasanya? Kemudian adab selayaknya tepung. Karakteristik daripada tepung yaitu lembut, mudah dibentuk, dan ikut cetakan. Jadi orang tua sahabat Ruwaim ini menginginkan anaknya untuk memiliki ilmu, tetapi ilmu yang bermanfaat di masyarakat. Tidak melulu mendahulukan ilmu, akan tetapi harus bisa mengontrol keilmuan dicampur dengan adab agar terjadi serasi di kehidupan masyarakat, di keluarga, dan kehidupan sosial lainnya. Kemudian waqala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu mana ini? Oh, nahnu ila. Ibnul Mubarak berkata, radhiyallahu anhu berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwajun minna ila katsir minal ilm. Kami lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Wa qila li Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Faqala asma'u bil harfi minhu fatawadda a'dha'i anna Imam minatmu terhadap adab, wahai Imam Syafi'i? Beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu fatawadda a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bih. Beliau menjawab, ketika aku mendengar satu huruf tentang adab, tentang etika, tentang akhlakul karimah, maka anggota tubuhku ini merasa nyaman. Seolah-olah mereka memiliki pendengaran yang bisa mendengar tentang adab dan etika tersebut. Wa qila lahu wa kaifa talabuka lah? Qala talabul mar'atil mudillati waladuha wa laisa laha ghairu. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, dan bagaimana pencarianmu terhadap adab ini? Beliau menjawab, Imam Asy-Syafi'i menjawab, talabul mar'ati al-mudillati waladaha, bukan waladuha. Pencarianku kepada akhlak itu bagaikan pencarian seorang ibu yang kehilangan anaknya
dan ibu itu hanya memiliki anak itu satu-satunya. Para ibu dan kaum wanita mungkin lebih paham bagaimana perasaan mengenai hal ini ya. Punya anak satu-satunya terus hilang. Jadi perasaan khawatir campur risau dalam mencari anaknya itu pasti terjadi. Seperti itulah perasaannya Imam Asy-Syafi'i di dalam mencari ilmu tentang adab, etika. Wa qala ba'dhum at-tauhidu yujibul iman. Wal imanu yujibu syari'ah. Faman la syari'atalah la imanalah. Wala tauhidalah. Wa syari'ah tujibul adab. Faman la adaba lahu la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Sebagian ulama ini pernah berkata, tauhid itu mendatangkan iman. Maka barang siapa yang tidak memiliki iman, maka tidak ada tauhid baginya. Dan iman ini mendatangkan syariat. Maka barang siapa yang tidak bersyariat, ia sama saja tidak beriman dan tidak bertauhid. Dan syariat ini mendatangkan adab. Maka barang siapa yang tidak beradab atau tidak berakhlakul karimah, maka baginya sama saja tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Barang siapa yang tidak beradab, komplit dianggap tidak mendapatkan semuanya. Ya tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fahadihi kulluha nususun shorihatun wa aqwalun muayyadah binuril ilham. Maka semua yang telah ditunjukkan di atas ini, baik dari hadis Nabi maupun dari sangat jelas sekali, dan perkataan-perkataan yang dikuatkan dengan cahaya ilham, yang menjelaskan bahwasanya, yang menjelaskan tentang tingginya kedudukan akhlakul karimah. Kemudian menjelaskan bi anna jami'al amali ad-diniyati qalbiyatan kanat au badaniyatan qauliyatan au fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Itu semua menjelaskan bahwasanya semua kegiatan keagamaan, baik yang bersifat batiniyah ataupun jasmaniyah, perkataan maupun perbuatan, itu semuanya kegiatan ibadah tersebut itu tidak akan dianggap sama sekali, kecuali diikuti dengan adab etika yang baik, wal mahamidis sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak yang terpuji, yaitu akhlakul karimah. Bi antahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Bi annal adaba kama yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihil muallim fi maqamati ta'limi. Bahwasanya amal adab akhlakul karimah ini merupakan tanda diterimanya amal kita besok di yaumil akhir. Kemudian seorang guru atau muallim itu butuh dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru dan murid itu kedua-duanya sama butuh terhadap akhlakul karimah. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya murid yang harus berakhlakul karimah, maka guru pun harus memiliki adab etika yang baik, karena ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Walamma balagot rutbatul adab ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalatuhu khafiyah. Maka ketika kita semua telah mengetahui luhurnya, tingginya posisi daripada akhlakul karimah, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah, tentu pastilah jalan untuk mencapainya itu sangat sulit. Kemudian berawal dari sinilah Hadratus Syekh mengumpulkan risalah kecil ini, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, agar dapat menuntun para pencari ilmu, menuntun para guru untuk beradab, untuk beretika semasa kegiatan belajar dan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kepada kita semua para pencari ilmu. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan, yaitu bab pertama. Jadi ini semua masih muqaddimah. Kita masuk kepada al-babul awal. Bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Di bab pertama ini akan banyak disajikan hadis ataupun riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, dan keutamaan mempelajari ilmu, belajar maksudnya, dan mengajarkan ilmu, maksudnya menjadi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu semua, dan Allah bakal mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu. Ai wa yarfa'al ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali. Yaitu, dan Allah juga akan mengangkat derajat para ulama, para orang-orang yang berilmu di antara kamu semua. Karena apa? Karena apa yang telah mereka kumpulkan di dalam mencari ilmu dan amal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maaf. Radhiyallahu anhuma di sini berarti merujuk kepada dua orang, yaitu kepada yang memiliki kunyah Ibnu Abbas, nama asli beliau adalah Abdullah, kemudian ayah beliau bernama Abbas. Kedua-duanya telah beragama Islam. Kenapa sampai radhiyallahu anhuma? Maka ini kembali mendoakan kepada Abdullah yang memiliki kunyah Ibnu Abbas dan untuk Syekh Abbas itu sendiri. Jadi kedua-duanya anak dan ayah mendapatkan doa. Ibnu Abbas ini termasuk daripada sepupu Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau Abbas ini Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sudah jelas silsilahnya ya. Apa kata Ibnu Abbas? Sab'i mi'ah darajah. Ma bainad darajataini khamsumi'ah amin. Derajatnya orang yang berilmu, derajatnya para ulama itu di atas derajatnya orang-orang mukmin. Dengan jarak 700 derajat. Jadi derajatnya orang berilmu dengan orang mukmin yang sekedar mukmin, beriman tapi tidak berilmu, itu ada jarak 700 derajat.
di mana jarak dari satu derajat ke derajat yang lainnya itu berjarak 500 tahun perjalanan. Ya, ini hanya gambaran betapa jauhnya perbedaan derajat antara orang mukmin yang tidak berilmu dengan orang mukmin yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Terus al-ayah ini istamiril ayah Ali Imran. Terusannya apa Ustaz? Iman bil qisti ya. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ali Imran. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa thanna bil malaikatihi wa thalatha bi ahlil ilmi. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubalan. Allah di dalam ayat tersebut, Allah memulai dengan dirinya sendiri. Jadi syahidallahu itu berarti Allah memulai dengan dirinya sendiri, menyaksikan dengan dirinya sendiri. Wa thanna bi malaikatihi, kemudian menomorduakan malaikat setelah Allah. Kemudian wa thalatha, menomortigakan orang berilmu setelah maka cukuplah urutan-urutan ini di dalam firman Allah menjadi bukti bagi kita semua sebagai kemuliaan, sebagai keutamaan, sebagai keagungan, dan sebagai suatu kebaikan yang tinggi. Wa qala Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah dari kalangan hambanya Allah itu adalah ulama. Jadi ulama itu ya yang takut kepada Allah. Kalau merasa berilmu, merasa pintar, tetapi tidak takut kepada Allah, maka tidak termasuk ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Berilmu, beramal, kemudian khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketakutan ini membawa dampak besar dalam kehidupan seorang yang menganggap dirinya mukmin, yaitu menjalankan takwa dengan sebenar-benar takwa. Ini adalah wujud daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Cek. Sudah sambung lagi nih. Maaf, kendala jaringan. Tes. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian disambung lagi dzalika liman khasyiya rabbah. Faktadat al-ayatani annal ulama'a hum alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Kedua ayat di atas tadi, ayat terakhir tadi yang barusan disebutkan, itu membuktikan bahwasanya yang dikatakan al-ulama ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah hum khairul bariyah, maka mereka itulah yang dikatakan dengan sebaik-baik manusia. Fayuntija annal ulama'a hum khairul bariyah, maka kesimpulannya adalah ulama adalah khairul bariyah. Diulang-ulang, penegasannya banyak sekali untuk menyatakan bahwasanya ulama ini adalah termasuk daripada khairul bariyah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang dikehendaki Allah kepada kebaikan, maka ia akan dipermudah untuk pemahaman terhadap agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Nabi juga pernah bersabda bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ustadz, para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyajikan banyak sekali potongan Al-Qur'an dan hadis. Ini di dalam rangka untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi banyak dihadirkan, disajikan pada awal pembahasan tentang keutamaan ilmu, diambilkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian dijelaskan di sini, wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhron. Maka cukuplah bagimu, cukuplah bagi kita semua dengan derajat ini yang telah ditunjukkan di atas tadi. Cukuplah bagi kita untuk menjadi suatu keagungan dan kebanggaan. Wa hadhir ratbatu syarafan wa dzikran, dan atas derajat ini maka cukuplah bagi kita untuk meraih suatu kemuliaan dan penyebutan terhadap orang-orang baik. Wa idza kana la ratbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafal warithah litilkar rutbah. Maka ketika tidak ada tingkatan atau tidak ada derajat di atas derajat kenabian, maka sudah selayaknya tidak ada kemuliaan di atas kemuliaannya para pewaris. Yang dimaksud yaitu pewaris para nabi. Dan yang dimaksud adalah al-ulama. Jadi tidak ada kemuliaan di atas mulianya nabi, dan tidak ada kemuliaan juga di atas kemuliaan para ulama. Para ustadz, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh menyajikan banyak sekali Al-Qur'an dan ayat. Ini sangat panjang sekali, banyak hanya di dalam bab mengenai keutamaan ilmu ya. Mungkin untuk pembacaan ayat dan hadisnya sampai di sini dulu. Apabila ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kita bikin ini diskusi interaktif biar tidak terlalu tegang. Ustadz Badrus, Ustadz Imam, monggo. Langsung masuk sesi tanya jawab saja. Oke, monggo. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya, langsung. Sudah ada dari peserta yang online bertanya dan namanya Ustazah Nur Baiti. Silakan bertanya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, saya ingin bertanya tentang mengenai adab. Begini, apakah ada cara khusus untuk mendidik adab terhadap anak? Tentunya melalui contoh yang baik, akan tetapi anak kan tidak selalu di rumah dan tidak selalu kita awasi. Itu bagaimana cara kita? Terima kasih. Syukron, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa ya, Ustazah Nurbaiti ya. Ustazah Nurbaiti. Ini adalah bukti bahwasanya beliau perhatian kepada anak. Mungkin bukan hanya kepada anak beliau ya, tapi kepada anak-anak lain juga. Jadi mendidik anak ini, saya pun masih belajar untuk mendidik anak. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kita sharing pengalaman. Siapa yang lebih tahu, monggo bisa diutarakan di sini. Tetapi saya ikut tata cara ulama di dalam mendidik anak, yaitu dengan cara haliyah. Tidak akan menyuruh anaknya dalam suatu kebaikan kecuali orang tua itu telah melakukannya dulu. Jadi dikatakan ada asar di sini. Asar itu membekas akan ada rahasia Allah juga di dalamnya ketika kita melakukan dulu sebelum merintah anak, merintah kepada kebaikan ya. Jadi sebelumnya memang kita sudah istiqomah melakukan kebaikan itu, baru kita perintah kepada anak, maka ini akan ada asar di perilaku anak. Ini adalah salah satu cara atau metode. Yang jelas haliyah daripada diri kita sendiri ini harus diperhatikan juga. Kemudian masalah mendidik anak di era sekarang ini, tidak sedikit orang tua yang mempercayakan anaknya kepada lembaga-lembaga pendidikan akhlak. Salah satunya ada lembaga pondok pesantren. Jadi jadi nggak usah khawatir. Ada berita A, B, C ini seperti ini, nggak usah khawatir. Tetap kita kontrol anak kita, kemudian lembaga-lembaga pesantren kita pilih, kita masukkan. Ini adalah salah satu cara juga untuk bagaimana tanggung jawab kita dalam mendidik anak. Kemudian selalu berdoa kepada Allah untuk agar anak kita menjadi soleh dan solehah. Dan pesan para kiai kepada kita yaitu jangan sekali-kali memanggil anak dengan panggilan yang jelek, seperti kamu bodoh, kamu nakal, kamu tidak bagus. Jangan sekali-sekali memanggil anak dengan panggilan-panggilan seperti itu, karena itu merupakan doa yang jatuh kepada anak kita sendiri. Maka senakal-nakalnya anak kita bagaimanapun, anak soleh, anak pintar, jangan seperti itu. Jadi kita mulai dengan kalimat yang bagus, karena ini merupakan doa. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh ataupun solehah, dan ini merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada dari para ustadz lain yang bisa sharing mengenai pengalaman mendirikan anak. Monggo, Ustadz Soleh, Ustadz Imam, monggo. Ya, alhamdulillah. Mungkin jawabannya sudah cukup tentang bagaimana cara mendidik seorang anak ya. Kita lakukan bagaimana cara mendidik sebelum seorang anak ya, memerintahkan itu kepada anak. Kita sholat rajin, melakukan kebaikan dulu. Sebanyak juga yang orang tuanya memerintahkan kebaikan kepada anak. Misalnya kita akhirnya anaknya malah menjauh
Akhirnya anaknya malah menjawab, bapak sendiri nggak sholat. Nah, akhirnya dengan jawaban yang sedemikian rupa, anaknya tidak berakhlak kepada orang Mungkin tua. Jadi ada sebenarnya pertanyaan secara yang tidak langsung begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Masih ditunggu, masih banyak waktunya untuk berdiskusi ya. Ya. Silakan mungkin tentang materi yang sudah disampaikan atau mungkin tentang fikih. Ya. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan, maka kita sudahi pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Barakah amin untuk penutup dari majelis ini, marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa kafarat majelis dan alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku moderator, saya menutup kegiatan pada pagi hari ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan berikutnya. Insya Allah selama 1 bulan Ramadan ini kita adakan selama 25 hari atau sampai khatam dan libur pada hari Jumat. Ya, nanti insya Allah untuk penutupnya kita rencanakan bertemu secara langsung ya, semuanya baik yang sudah bergabung di kantor NU, sekretariat NU, ataupun yang sudah bergabung di via Google Meet. Nanti pada saat khotaman kita bertemu secara langsung insyaallah. Akhirul qouli, apabila ada kesalahan dari kami mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.